Shalom saudara sekalian, senang sekali berjumpa dengan saudara, sudah setahun tidak berjumpa di tempat ini. Beberapa mungkin ya baru beberapa bulan di rumah doa bertemu. Sukses Tuhan, tepat 2000 tahun yang lalu setelah Tuhan naik ke sorga, dia berjanji jangan tinggalkan Yerusalem, jangan pergi kemana-mana, tetap ada dalam doa. Karena sebentar lagi engkau akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau akan diberikan kuasa enduo, empowered, diberikan jubah. Karena untuk menghidupi hari-hari ini gak mudah, diberikan jubah, yaitu kuasa pencurahan Roh Kudus. Kita tahu hari raya Pentakosta yang kita kenal ini, sebetulnya sudah ada 7 hari raya Yahudi, yang disebut dengan hari ke-50. Nah, tepat pada hari perayaan Pentakosta, itu Roh Kudus dicurahkan. Dan dari Tuhan naik sampai dicurahkan, itu jaraknya 10 hari. Saudara Tuhan, Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15, Anda nggak perlu buka dulu. Saudara Tuhan, 1 Korintus 15 pernah bilang begini, Paulus bilang bahwa pada saat Tuhan naik ke atas, di Bukit Zaitun dia terangkat, seperti Pak Niko sampaikan, gembala sidang kita sampaikan tadi, naik ke atas. Itu yang nonton, yang menyaksikan, enggak semua orang, itu pilihan loh, yang menyaksikan 500 orang. 500 kira-kira kebaktian ini persebatian yang pagi. 500 orang, nyaksikan. Dan Tuhan bilang, jangan kemana-mana ya, stay, tinggal di Yerusalem, nanti kamu akan dikasih satu kuasa pencurahan dari atas. Engkau akan terima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu jadi saksi. Masalahnya seperti biasa. Tuhan itu gak pernah kasih tanggal, waktu, jamnya. Pendeta Harold Camping mengatakan bahwa 21 Mei 2011 adalah rapture. Dan beliau salah. Sebagai hamba Tuhan tentu saja saya bukan tipe orang yang sesat, enggak. Karena orang yang bisa cerita 21 Mei 2011 rapture itu orang yang gak mungkin baca Alkitab baru 10 kali. Itu udah baca Alkitab 30 kali minimal. Dan tiap hari nggak ngemong, nggak nonton, nggak dosa, nggak di kamar tiap hari hitung-hitung. Cuma di akhir perhitungan itu, iblis memberikan sedikit kilik-kilik, kidik. Kamu emang hebat, sebutin dong tanggalnya. Dia nyebut 21 Mei 2011. Itu salahnya di situ. Tapi harus mengerti, orang bisa nyebut begitu, bukan orang asal ngomong kosong. Orang yang gak pernah ikut ke gereja tidur, atau beda orang tidur di gereja sama orang ngerti tuh. Kalau ngerti itu gini, amin. Mungkin gak pakai mulut, diam. Naik cepat, turun cepat. Ini ngerti. Kalau ngantuk, turun pelan, naik cepat. Dus, bangun. Nah itu. Nggak begini. Orang bisa ngitung begitu nggak? Itu nggak mungkin orang begini. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Cuma terakhir apa? Lebay. Endingnya lebay. Problem utama hamba-hamba Tuhan adalah lebay. Itu lebay. Jadi apalagi kalau kita jadi nabi. Yes, ya terima. Satu hari Tuhan gak ngomong apa-apa sama kita. Jemaat seperti Anda bilang gini, ayolah Pak, kasih tahu nubuatan dong Pak, jodoh saya siapa Pak. Halo Bapak kan keren, sip mantep TOP BGT. Itu kadang-kadang dikilik-kilik gitu, kita gak tahan. Dan kita mulai bilang gini, demikian firman Tuhan. Tuhan gak firman loh, demikian firman Tuhan. Kenapa? Dikilik-kilik. Lebay. Lebay itu kelebihan. Kenapa bisa lebay? Karena jablay. Jarang dibelai sama Tuhan, begitu tuh jadinya. Gitu ya. Soalnya Tuhan, kita bilang aja 500 orang, Tuhan bilang jangan pergi ya. Baru 10 hari. Anda tahu berapa yang menantikan Tuhan waktu dia naik ke sorga? Sampai Pentakosta. 120 murid diurapi. Cuma 24%. Sisanya kemana? 120, 24%, 76%-nya gone with the wind. Pergi semuanya. Ngacir, pergi. Ternyata untuk kita menantikan pencurahan Roh Kudus dibutuhkan yang namanya adalah konsisten sama Tuhan. Ini yang susah hari-hari ini. Kenapa? Alkitab bilang, Pak Niko sudah sampaikan tadi, kita buka dengan Yohanes ke-16. Saya sambung saja dari yang pagi. Yohanes 16 ayat ke-8. Ayat 7 dulu ya.
Namun benar, Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna, Yesus itu rapture loh, di Zaitun, ketimbang dia stay tiap hari ada di muka bumi sampai hari ini. Enggak, Tuhan bilang, bukan saya ngomong. Lebih berguna, karena kalau Tuhan itu enggak naik ke sorga, maka dia cuma tinggal Yerusalem, kita di Pulau Jawa, nangis Bombay. Yang ngeliat orang Yerusalem ngeliatin dia, terus ganteng, keren. Kita ngeliat apanya? Mau ke Yerusalem aja, kita milih-milih, ya kan? Saya Tuhan. Tetapi dia bilang, adalah lebih baik berguna kalau aku pergi. Sebab jika aku nggak pergi, Parakletos, penghibur, penuntun, pembimbing tidak datang kepada kita. Tapi kalau aku Yesus pergi, aku akan mengutus Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ayat 8, ia insafkan dunia akan 3 hal. Jadi Roh Kudus punya tugas, di Alkitab dikatakan 3 hal. Yang pertama adalah akan dosa, kebenaran, penghakiman. Kita bersama saya, dosa, kebenaran, penghakiman. Kenapa kan dosa? Alkitab bilang ayat 9. Karena mereka gak percaya sama aku. Jadi tugas Roh Kudus itu adalah menginsafkan orang-orang gak percaya sama Yesus, diinsafkan sama Roh Kudus. Makanya ini yang saya tuh menggelitik hati saya. Seorang pendeta bernama Watchman Nee dari China. Ini orang tahun 30 nulis buku. Dan bukunya luar biasa sekali. Menentang pemerintah. Pemerintah sebel sama dia, masukkan penjara. Di penjara, dia nulis buku. Dia tulis, di penjara 1 sel bertobat semua. Sebel pemerintah. Dimasukkan, diancam. Kalau kamu tutup gerejanya, ikut pemerintah. Komunis waktu itu. Dia nggak mau. Saking stresnya pemerintah bilang begini, udah gini, kamu buka gereja aja. Tetap ibadah, tapi tolong. Pengajaran di gereja kamu yang ngatur kami. Nggak mau dia. Masukkan di sel. Di sel bertobat. Taruh di sel sendirian. Dia ngoceh terus. Sel sebelah bertobat. Itu Watchman nih. Apa yang kemudian ditaruh sel. Karena ada orang bertobat. Semua bertobat, sebel pemerintah. Dia nggak boleh nulis. Tetap dia ngomong, orang sebelah nulis. Tangannya dibikin invalid, dihantam sampai remuk tulangnya. Apa yang dia buat? Dia ambil maupi, tulis di dinding penjara. Sipir penjara bertobat. Sebel, dihantam kakinya sampai invalid. Tulangnya remuk. Jadi sengkleh sama nggak bisa nulis. Dia ngomong, ada yang bertobat nulisin buat dia. Disikat pendengarannya, dihajar sampai tuli. Tetap bukunya keluar, matanya disikat sampai rabun. Terakhir lidahnya mau diiris. Ada pentas stres, nggak mati-mati nih orang. Dikeluarkan penjara, tinggal di rumah kena jantung. Tahun 70 ini meninggal. Karena sakit jantung, lagi dibawa. Jadi sakit jantung turunnya pakai gerobak. Gerobak, meninggal tengah jalan. Itu buat Watchman. Dan dia pernah menulis satu buku yang saya kekitik-kitik. Dia bilang gini, menobatkan orang itu peristiwa yang mustahil. Tidak ada manusia yang bisa tobatkan manusia. Anda, kalau saya ngomongin Anda pasti ngerti. Toh? Coba, siapa bisa memulihkan istri bawel jadi pendiam? Cuma Tuhan yang bisa. Ya toh? Siapa bisa memulihkan suami mata panci? Oh, keranjang udah gak guna zaman sekarang. Dandang panci teflon zaman sekarang. Bisa pulih? Ada yang istri bisa? Anda boleh coba. Cak. Anda boleh suntik semua, Anda boleh jadi keren. Gak bisa berubah. Ngubah watak manusia. Manusia gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Dan itu hamba Tuhan tulis buku. Saya waktu baca, pertama keiris hati saya. Kedua, sebel. Ketiga, bener dia. Dia bilang gini. Kalau engkau doa buat kebutuhan sehari-hari aja, dijawabnya lama, jangan harap engkau doa buat orang bertobat. Saya bilang kurang asem nih pendeta ya. Dia bilang kalau engkau doa untuk kebutuhan sehari, tiap hari, makan, minum, toko, biar rame, itu tuh sehari-hari itu. Itu jadi dijawabnya 3 tahun. Dia bilang, percuma kamu doa orang bertobat. Karena berdoa orang bertobat itu paling susah, dia bilang. Karena hanya Roh Kudus yang bisa. Kalau Anda mau pulihkan orang, gampang. Kurang duit, Anda setor duit. Terus 2 tahun, sampai dia bangkit lagi. Bisa beres.
Dengan sampai doa, puasa. Tapi watak manusia bisa berubah. Waduh, itu cuma Roh Kudus yang bisa. Dan dia insafkan dunia akan dosa. Dulu kita pendosa semua. Puji nama Tuhan, Tuhan baik hati. Kita kumpul di sini sama-sama. Mantan pendosa, calon masuk surga. Gitu. Ada yang gini, hah? Oh ya. 2, akan kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak lihat aku lagi. Ini kebenaran nih. Berarti sorga ada enggak? Neraka ada. Karena dia bilang aku pergi kepada Bapa dan kamu enggak ngelihat saya. Artinya apa? Dia rapture. Berarti rapture ada enggak? Ada. Yang terakhir dia bilang akan penghakiman. Karena apa? Karena penguasa dunia siapa itu? Iblis. Telah dihukum. Berikutnya. Masih banyak yang harus kutakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apabila Roh Kudus datang, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, sama-sama 2-3, Roh Kudus beritakan kepadamu. Saya mau tanya, Cenayang bisa menang sama ini? Alkitab bilang, ini luar biasa. Saudara saya Tuhan, tadi pagi saya cerita bagaimana Anda percaya Tuhan Yesus. Dengar baik-baik, jangan pikir hidup Anda lebih mudah loh. Sekedar contoh, saya akan ulang kembali, sekedar contoh. Anda nggak lewat tol pasti kan, karena Anda mungkin rumah dekat sini. Saya tuh lewat tol, saya tuh ahli tol, kenapa? Tiap pagi pulang pergi tol. Rumah Jawa Barat, gitu. Kalau nggak lewat tol, yang stres nanti yang nungguin saya mau khotbah. Saya harus pilih nih, tol mana yang enak? Yang nggak macet, kalau minggu aman. Hari biasa saya pilih-pilih, dalam kota, luar kota, lingkar luar, lingkar dalam, lingkar tengah. Saya harus pilih itu. Kalau masuk ke dalam tol, ada 2 pilihan. Yang pertama, GTO, Gardu Tol Otomatis Mandiri. Yang satu lagi, bayar cash. Dan kalau kita ngantri dibayar cash, ngelihat orang yang pakai GTO, seret, cek, krek, langsung jalan. Sebel nggak? Salah sendiri nggak pakai, kan gitu. Saya mau tanya, saya pernah 2 tahun yang lalu khotbah di sini mengenai akhir zaman. Saya putarkan film mengenai chip. Chip yang dipasang dalam tubuh manusia. Seandainya, ini belum terjadi. Seandainya saya mau tanya. Semua gardu tol pakai chip. Hanya orang yang punya chip yang bisa lewat. Tinggal 1 gardu pakai cash. Anda ngantri di mana? Yang cash. Ke kantor telat nggak? Kedua, berangkat lebih pagi nggak? Lebih capek nggak? Anda pikir gampang ke Tuhan? Anda mau lebih kaya dari orang dunia? Nanti dulu. Ini bukan tempat kita. Anda mau lebih kaya dari orang dunia lebih cepat? Mustahil. Orang dunia bisa tipu. Tisani, tipu sana sini. Licik lihai, ligiat, pat, gulipat, dilipat-lipat, kelipat. Anda nggak boleh. Anda nggak boleh. Siapa lebih cepat kaya? Dunia. Kalau ketangkap polisi, yang cepat lepas yang mana? Yang dunia. Kita, lama debatnya. Belum debat, masuk pengadilan, lama lagi. Yang lain, susah. Kedua, kita mau cari ilmu, berat. Orang dunia mau cari hiburan, cepat. Tinggal cari. Sekeping 3.000, beli 10, bonus 1. Bajakan. Kita mana boleh. Pada diam semua? Mereka sikat pajak kiri kanan selesai, ambil untung, nambah bonus, jalan-jalan ke luar negeri. Kita berat. Kamu, jangan lupa ya, minggu masuk. Bos, maaf ya, ada ibadah. Kamu ini kerja, loh kan minggu kan bukan hari kerja bos. Ya tapi kan saya perlu, ya nantilah. Tapi ada yang bilang gini, saya mau. Bos bilang, sana tuh, itu, penggelapan, sikat tuh. Anda nggak mau. Yang cepat naik pangkat yang mana? Yang mau. Anda pikir gampang jadi anak Tuhan? Gak gampang. Sekali tipu beres. Ambil laba boleh. Gak usah kerja, tipu, korup, selesai semuanya. Pertanyaan saya mudah saja. Anda pikir gampang ikut Tuhan? Kita baca sebentar. 2 Timotius. Yang ketiga. Saya bacakan. Saya percaya kita semuanya mau ke surga. Kita mendengung-dengungkan hidup ingin ke surga. Tapi saya nggak yakin banyak orang hidup untuk ke surga.
Kalau mau pasti mau. Ini Amerika ya, Ameriko, bukan Ameriki, Ameriko. Orang Amerika konon katanya. 10% orang Amerika yang Kristen itu nggak percaya Yesus loh. Yesus ini beneran apa enggak sih? Jangan-jangan dia cuma tokoh doang. Enggak deh ya, mungkin enggak juga. 20 Kristen yang di Amerika nggak pernah ke gereja. Mereka bilang depan TV sama aja. Ketiga, 30% Kristen Amerika yang ke gereja nggak bawa Alkitab. Kalau sekarang nggak usah Alkitab, gadget. Ya, oke sama aja lah, yang penting isinya Alkitab. 40% Kristen di Amerika nggak pernah kasih persepuluhan. 50% Kristen di Amerika nggak suka kalau pendeta khotbahnya lama. Kalau udah mulai lama, dia mulai begini. Biar lihat tuh pendeta. 60% Kristen di Amerika, itu kalau ibadah, ngantuknya cepet, nguap lebih dari 5 kali. Pendeta belum khotbah, baru naik mimbar. Baru naik mimbar loh, belum khotbah. 70% Kristen di Amerika, waduh, itu milih-milih gereja dan pilih-pilih khotbah. Amerika lo, maaf ini Amerika lo. Saya ulang, ini Amerika, bukan sini. 80% Kristen di Amerika suka ngomongin pendetanya. Pendeta kok rapi, artis apa pendeta ini? Kalau rambutnya nggak sisiran, preman naik mimbar. Kalau gemuk, puasa nggak di sini pendeta ya? Makan terus, nyuruh puasa. Kalau kurus, ini tuberkulosis jangan-jangan nih. Sakit paru-paru, tumpang tangan, pindah. Waduh jangan deh. Kalau dia naik Mercy, persepuluhan gue dibawa nih. Kalau naik sepeda, nggak diberkati. Kalau nggak punya anak, kita mulai bilang sama teman kita, dulunya nakal. Kalau anaknya 7, pendeta nggak tahan nafsu, payah nggak ada penguasaan diri. 80% tuh di Amerika. 90% Kristen di Amerika punya musuh orang Kristen. 100% Kristen di Amerika kalau mati mau ke surga. Malaikatnya pusing, gimana caranya tuh? Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang jahat bahasa aslinya, masa yang berbahaya, bukan suka, berbahaya. Kata si Mulat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. 2, menjadi hamba uang. 3, suka membuat boasting, menyombongkan dirinya, menjadi pemfitnah. Kita sekarang gak pernah tahu siapa benar siapa salah. Fitnah banyak sekarang. Benar apa salah gak tahu sudah. Fitnah. Akhir zaman begini. Mereka berontak sama orang tua. Mereka rasa lebih pintar daripada orang yang tua. Berikutnya, tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu, tusuk dari belakang. Tidak peduli agama. Alah agama mah sama aja di mana-mana. Ya toh, itu agen. Agen. Terus berikutnya, next. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Gak mau berdamai. Suka jelekan orang, tak dapat ngekang diri, guarang. Bukan garang, guarang. Saya kaget kalau baca koran hari-hari ini, ya ampun. Orang tuh dulu, aduh benar-benar saya benar. Orang ramah ya, sumbunya panjang. Seperti Tuhan, panjang sabar, lambat marahnya. Makin lama sumbu makin pendek. Zaman sekarang mercon banting, gak pakai sumbu. Tidak suka yang baik. Aneh. Kalau yang baik gak suka. Kalau yang baik gak baik oke. Suka khianat. Tidak pikir panjang. Bapak Ibu saya harus bicara terus terang hari-hari ini. Kenapa? Termasuk dalam Anda punya jumlah anak, Anda pikir baik-baik. Jangan sampai pelayanan Anda sama Tuhan terganggu. Mungkin boleh, kita gak pernah larang, tapi begini. Tidak semua yang kita lakukan itu yang baik di mata Tuhan. Apa itu baik, berguna? Anda sih nambah anak boleh saja. Kalau Anda punya anak 5, dan Anda bilang suka berdoa, pilihan cuma 2.
Anda tidak urus keluarga atau Anda pendusta. Lah kalau anak 5, beda setahun semua. Cara mandikannya seperti nyuci mobil, semprot, seret, selesai udah. Itu bisa doa tuh yang begitu. Apalagi 5 laki semua, wah pendawa 5, wah sudah. Rumah kapal pecah. Anda mau doa, bisa. Gak gampang loh. Berikutnya, kita bilang apa? Harus pikir panjang ke depan. Apa yang baik hari-hari ini? Berlagak tahu, lebih turuti hawa nafsu ketimbang mengikuti Tuhan Allah. Berikutnya, secara lahiriah, ibadah, gereja, rajin gereja. Tapi sebetulnya mereka gak percaya bahwa pemulihan masih ada. Mujizat masih ada. Kita bilang apa? Bukan terima loh. Bukan diterima. Orang bilang, tapi Pak, ini kan kasih Pak. Kasih Pak. Enggak, kita bilang apa? Jauhi. Jauhi semua ini. Berikutnya kita bilang apa? Kalau gitu Pak, bagaimana mungkin mereka nanti bisa bertobat Pak? Soalnya Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan. Minta hati. Beda loh antara Anda bergaul untuk supaya orang melihat terang Anda. Dengan Anda mengikuti kehidupan mereka. Kita bilang dengan jelas. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke dalam rumah orang lain. Menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dosa. Ini sama-sama dosa sama dosa nih. Yang perempuan syarat dengan dosa, yang laki menjerat. Dan dikuasai berbagai nafsu. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres. Ini adalah dukun-dukun Mesir yang lempar tongkat jadi ular. Sama ini. Namanya Yanes sama Yambres. Menentang Musa, mereka juga menentang kebenaran, akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Berikutnya, next. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ngeri sekali kalau ngeliat seperti ini. Bapak Ibu, Tuhan tahu kita ini bakal jadi yatim piatu, ditinggal sama Tuhan. Tapi Tuhan tahu kita ini bakal masuk ke dalam dunia. Dunia adalah tempat di mana penuh kerusakan. Kita bukan orang dari dunia. Kita tidak berasal dari dunia. Jadi waktu kita ada di dunia, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Karena Tuhan tahu, gak gampang hidup di muka bumi. Gak gampang. Anda bisa bayangkan. Teman kita nyontek waktu saya masih sekolah dulu. Saya masih ingat loh. Itu yang namanya teman saya. Guru dosennya ke toilet. Lagi ujian. Semua buka buku. Saya anggota persekutuan. Dalam hati cuma satu masalahnya. Aduh Tuhan, kenapa saya anggota persekutuan? Harusnya saya ini adalah mau ke persekutuan, belum jadi anggota, belum jadi pengurus. Itu semua bilang, asik, buka buku. Waduh, saya tahu itu jawaban di sebelah itu loh. Itu jawabannya itu. Langsung mereka salin. Set. Masuk lagi dosennya tutup buku semua. Terus belagak mikir semuanya. Kalau saya mikir beneran itu, aduh jawabannya apa? Ini jawaban, aduh langsung minta Roh Kudus. Aku tempelkan ballpoint di kertas. Engkau yang menjalankan ballpoint ini. Sampai tintanya blobor gak keluar jawabannya. Gak gampang loh. Dan begitu keluar nilai, 80, 85, 90, 95 semua. Saya pas 62. Lulus sih. Cuma ya mediocre. Rasanya hari itu. Seandainya aku bukan Kristen. Tapi saya mikir, bodoh ya. Cuma dapat nilai nambah 30, dapat 90. Buang kehidupan masa ke depan, repot. Soalnya Tuhan, Roh Kudus berkata dengan jelas. Seperti itu. Alkitab bicara dengan jelas. Roh Kudus diberikan buat kita. Amin. Nah, kita lihat sebentar bagaimana sebetulnya orang itu terima Roh Kudus. Kita buka sebentar dalam sebuah firman Tuhan dalam Kisah Rasul kedua. Ini khotbahnya Petrus, Kisah Rasul yang kedua, ayat yang ke-16. Soalnya Tuhan, mari kita lihat sebentar. Waktu Tuhan naik ke sorga, kita ketinggalan sebagai yatim piatu. Dan kita tahu, sudah sulit, dunia ini cepit. Gak gampang buat kita. Orang dunia kalau sakit, dia punya dana, langsung berangkat. Dokter terhebat di muka bumi datangkan semuanya. Kita gak bisa. Nomor satu kita harus doa dulu.
Dan orang bilang apa? Kamu memang sudah mulai aneh, secara Kristen jadi aneh. Yang beda sama dunia itu yang benar sebetulnya. Sulit hari-hari ini kalau kita ngomong siapa benar siapa salah. Kisah 2 bilang begini. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Aku mencurahkan rohku atas semua manusia. Anakmu laki-laki, anak perempuan bernubuat. Teruna dapat penglihatan. Orangmu tua dapat mimpi. Atas hamba laki-laki perempuan kucurahkan roh pada hari itu. Mereka bernubuat. Ada hamba, ada orang merdeka. Aku adakan mujizat di atas, di langit. Dan tanda di bawah di bumi, darah api dan the pillars of smoke. Timara. Udah ada sekarang? Oh ya, meledak di mana-mana ya bom. Matahari berubah jadi gelap gulita, bulan jadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, diselamatkan. 2000 tahun yang lalu di tempat ini, di tempat loteng atas. Dari 500 orang, hanya 24% yang bertahan dengan imannya. 76 lengser semuanya. Saya berdoa, kita adalah orang yang temukan Tuhan sebagai orang setia. Bapak Ibu, gak gampang ke depan. Krisis sudah membayangi depan mata. Tanda-tanda akhir zaman sudah terbuka semuanya. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau sampai yang namanya chip dipakai, mencegah pembobolan bank, Anda diminta pakai chip, saya mau tanya, kalau belanja gak pakai chip, Anda harus pakai cash. Kita bawa cash aja sudah mulai susah sekarang. Kita harus berpikir apa yang kita harus buat menjelang waktu ini. 1. Roh Kudus dicurahkan untuk menginsafkan dosa. Kebenaran, penghakiman. Bagaimana pencurahannya Roh Kudus itu diberikan? Mari kita lihat sebentar. Sebuah kisah 8. Bedakan antara baptis sama Roh Kudus. Alkitab berkata, nanti ada yang lebih berkuasa. Aku membaptis dengan air. Kata Yohanes. Tapi akan datang nanti orang yang akan membaptis dengan roh, dengan api. Siapa itu? Tuhan Yesus. Gak ada loh pendeta yang punya kemampuan ngurapi orang untuk penuh Roh Kudus. Gak ada. Kita tidak punya kuasa dari kita. Kita bukan sumber. Kita cuma saluran. Kuasa itu dititipkan dari atas. Seperti Tuhan bilang kepada Pilatus. Engkau tidak punya kuasa kalau kuasa tidak diberikan daripadamu dari atas. Saudara Tuhan, dan kita mau diterima kuasa yang besar daripada Tuhan. Hari orang bertobat terima Tuhan Yesus. Kita dibaptis. Apa arti dibaptis? Masuk tenggelam. Masuk. Tapi baptis air sama baptis Roh Kudus 2 perkara berbeda. Alkitab bilang dengan jelas, Kisah 8 ayat yang ke-14. Ketika Rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, berarti sudah bertobat. Kok nggak selesai? Enggak, diutuslah Petrus sama Yohanes ke sana. Aneh sekali, kenapa? Setiba di tanah Samaria, kedua Rasul itu berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti baptis dalam nama Tuhan Yesus sama baptis Roh Kudus beda apa sama? Beda. 2 hal berbeda. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Saudara Tuhan, ternyata Roh Kudus diberikan hari itu dengan penumpangan tangan. Dan yang unik sekali ayat 18. Ketika Simon melihat, berarti pada saat orang itu ditumpangi tangan, terjadi sesuatu peristiwa yang dapat dilihat. Ini unik sekali. Peristiwa apa? Bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena Rasul menumpangkan tangan. Jadi pada saat penumpangan tangan, terlihatlah sebuah peristiwa tertentu. Kita nggak tahu peristiwanya apa. Kita buka sekarang kemudian Kisah 10. Pelan-pelan. Ayat 45. Dan semua orang percaya, Kisah 10:45, dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat,
Karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu berkata dalam bahasa roh dan memulihkan Allah. Kata Petrus, bolehkah aku mencegah orang membaptis orang dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Saya sendiri adalah orang yang menerima Roh Kudus, percaya terima Roh Kudus baru baptis air. Sama seperti Cornelius. Saya Tuhan, ternyata orang yang bersama Petrus, mereka mendengar. Ternyata pada saat orang penuh Roh Kudus, ada tanda yang dapat dilihat, ada tanda dapat didengar. Saya mau tanya, peristiwa apakah, perbuatan apakah, sebuah tindakan manusia perbuatan yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar? Jawaban cuma satu, berkata-kata. Kenapa Anda tahu ini suara saya? Karena waktu Anda melihat saya buka mulut, Anda dengar pas keluarnya. Kalau saya lagi diam, ada suara keluar, Anda langsung berebut keluar semua dari tempat ini. Saya Tuhan, Alkitab bilang dengan jelas, ada sebuah tanda orang dipenuhi Roh Kudus, yaitu berkata dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kenapa Roh Kudus jadi penting sekali hari-hari ini? Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita jangan jadi yatim piatu. Yang akan mendampingi kita kalau ada masalah. Kita percaya, kita dari dunia. Dunia berantakan. Kita hidup dengan cara dunia, cara pandang dunia. Habis dunia. Tidak percaya Tuhan. Lalu masuk jadi orang percaya. Tentu saja kita akan gunakan cara lama dong. Saudara Tuhan, kalau orang biasanya makan pakai sendok, hari itu pergi ke Jawa Barat, nggak kasih sendok. Mang, ayah sendok ente, ada sendok enggak? Si Mang bilang, ayah sendok Adam. Sendoknya Adam kan tangan kan. Ada nggak pakai sendok, ini sendok Adam. Dan kita mulai bingung, kenapa? Kita mau menggunakan cara lama ke dalam hidup yang baru. Nggak bisa. Makanya perlu Roh Kudus. Supaya hidup kita di tempat yang baru, persis keinginan Tuhan. Saudara Tuhan, kita harus mengerti hari-hari ini. Sebelum Tuhan datang, banyak pertobatan terjadi. Contoh, Anda pernah ujian? Fisika, matematik, statistik, ekonomi, masa lalu tuh yang bikin kita stres itu. Saya waktu SMA, kalau ujian kimia sama fisika, nggak berani tidur siang. Jadi kalau hari ini ujian nih, pulang ke rumah, makan, nggak tidur. Nggak berani tidur siang. Karena kalau ujian kimia sama fisika, tidur siang, mimpinya angka semua. Waduh, sampai keringetan. Bukan nightmare, afternoon mare. Ngeri. Saudara Tuhan, kalau orang ujian, pengawas bilang begini, ujian dimulai dari sekarang. Langsung buka. 5 menit pertama pasti nggak ada yang keluar kan? Kecuali nyerah. Pengawas, ini, tulis nama, nyerah deh, pulang. Itu nyerah. Orang Kristen beda, kalau nyerah lain. Dia tetap di kelas, dia tulis soalnya kembali. Tulis soal semua, notes, Bapak dosen yang terhormat. Saya tidak bisa jawab semuanya. Mohon maaf, tapi lihat perjuanganku menulis semua soal ini lagi. Berikan 1 atau 2 keping poin demi kelulusan kalau bisa. Makasih ya Pak GBU. Itu Kristen itu. Nggak lulus juga sih. Nggak lulus juga. Kalau ujian 1 jam ada yang keluar? Nggak ada. Saya mau tanya, kalau ujian bilang begini pengawasnya. Ya ujian tinggal 5 menit lagi. Ada yang selesai nggak? Ada. Yang sudah capek selesai nunggu di kelas, mending keluar. Tuhan sudah mau datang, ujian sudah mau selesai. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah selesai, akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tahun ini dan tahun depan kalau Tuhan belum datang, banyak hamba Tuhan akan dipanggil pulang ke rumah Bapa karena sudah selesai tugasnya. Tapi ada yang di kelas gak keluar-keluar, nunggu sampai bel bunyi. Anda mulai bilang gini, Pak, saya bukan hamba Tuhan loh Pak, bener loh Pak. Daripada saya pulang, kita akan diangkat. Hidup kita berpadanan dengan apa yang kita buat hari-hari ini. Alkitab bilang kita terima Roh Kudus untuk apa? Untuk menginjil. Apa ciri orang dipenuhi Roh Kudus? Nginjil. Kita lihat sebentar, Matius 28.
Ini hari pencurahan begini, di semua tempat ngomongnya pencurahan Roh Kudus. Matius 28. Anda nggak usah baca buka, pasti Anda sudah hafal. Ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku sertai kamu senantiasa sampai akhir. Jadi disertai sampai akhir zaman ada syaratnya. Bapak Ibu, ini ayat kalau saya terapkan sekarang, kalau kita terapkan, kita dosa semua. Saya ulang ya, ini ayat kalau kita terapkan, pasang ininya, pasang slide-nya. Ini ayat kalau Anda terapkan, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kalau Anda terapkan, saya beritahu, Anda semua dosa. Kita ulang. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Saya mau tanya, boleh buka toko? Enggak boleh. Boleh buka bengkel? Enggak boleh. Salon? Apalagi. Buka tambang? Nanti dulu. Buka kelontong? Oh, nehi. Buka restoran? Enggak boleh semua. Kita bilang suruh pergi kok. Lah kok malah buka salon? Kok malah buka bengkel? Kedua, jadikan semua bangsa muridku. Targetnya apa? Murid. Bisa? Yesus punya murid banyak banget. Yang inti 12. Saya mau tanya, semuanya berhasil jadi murid? Gagal satu. Namanya siapa? Yudas Yukandas tuh. Yudas Yukandas tuh. Sekasih Tuhan, perhatikan baik-baik nih. Yudas nih. Yesus saja punya murid, satu gagal. Padahal tadi ayat bilang apa? Jadikan semua bangsa apa? Ini ayat ada salah terjemahan ini. Saya ulang terjemahannya. Kalau ini ayat benar, Anda yang kerja buka toko, dokter, insinyur, saham, sekuritas, dosen, semuanya nggak rapture. Ayatnya nggak bilang gitu, ayatnya bilang begini. Seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan, muridkanlah semua bangsa. Beda toh? Seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan, jadi buka toko boleh nggak? Boleh. Sambil engkau buka bengkel, sambil engkau buka salon, sambil engkau dagang soto, sambil engkau, makanya soto bubur lagi, jadi lapar semua kita. Sambil engkau jadi pendeta, sambil engkau jadi konsultan, insinyur, sambil engkau ngorek-ngorek gigi orang, sambil engkau jadi aktor, artis, pencipta lagu, sambil engkau berjalan, muridkanlah semua. Ada targetnya? Enggak ada. Muridkanlah. Apa ciri orang penuh Roh Kudus? Selalu ingin jadi saksi Yesus. Kalau saya melihat cerita ini, saya tahu ini yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Supaya kita penuh Roh Kudus semuanya. Bergairah sama Tuhan. Apa beda gadis bijak sama gadis bodoh? Jangan salah, dua-duanya gadis ya. Lambang kekudusan ini. Ini dua-duanya gadis ini. Semua, 10-nya gadis semua. Itu bukan orang luar, enggak, ini gadis. Semuanya bawa pelita. Sama. Nunggu mempelai, kayak kita nunggu Yesus nih. Gak datang-datang toh? Pendeta ngomong akhir zaman. Udah 2 tahun Bapak ngomong akhir zaman. Gak datang-datang juga Tuhan. Jawabannya mudah saja. Ngantuk tuh mereka. 10-10-nya ngantuk. Ngorok gak? Gak tahu kalau gadis ngorok apa enggak. Kalau abang-abang ngorok semuanya. Semuanya ngorok. Kalau tidur meler gak? Anda gak pernah tahu Bapak Ibu Anda tidur meler apa enggak. Besok pagi baru tahu. Gitu. Ada orang tidur gini. Ada tidur gini. Anda gak pernah tahu. Yang tahu siapa? Sebelah Anda. Lah kalau Anda belum menikah, gak ada yang tahu. Gitu. Saya Tuhan. Itu tidur sama-sama, ngorok sama-sama, ngantuk sama-sama. Waktu mereka mempelai datang, kaget sama-sama enggak? Beda cuma satu. Yang satu punya minyak. Yang satu minyaknya punya tapi habis. Minyak bicara mengenai gairah. Hanya satu yang bisa kirim gairah kita tetap ada. Namanya Roh Kudus. Di muka bumi ini saya beritahu.
Jadi Kristen gak gampang. Kalau Anda bilang gampang jadi Kristen, mungkin Anda baru bertobat kemarin. Kalau baru bertobat hari pertama, itu biasanya, Tuhan, berikan anugerah. Langsung malaikat ketuk pintu. Ini jawabannya. Itu. Saudara saya Tuhan, saya melihat dalam kehidupan banyak orang, kehidupan saya sendiri. Ternyata jelas, orang itu kalau percaya sama Tuhan, Tuhan bilang, nanti di akhir zaman akan muncul semua yang jelek ini. Sanggupkah kita bertahan? Alkitab berkata, kalau aku datang kali yang kedua di muka bumi, adakah ku dapati iman di muka bumi? Saudara Tuhan, setiap orang dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Jadi saksi. Tujuannya jelas hidupnya. Waktu dia pergi kemanapun jadi saksi. Dia pergi kemanapun jadi saksi. Hidupnya jelas. Hari-hari ini, saya harus sampaikan dengan jelas kepada kita semua. Adakah hidup kita berpadanan sama Tuhan? Saudara Tuhan, ambil waktu sungguh-sungguh untuk menimbang. Jadi Kristen gak gampang. Kenapa? Masalahnya mudah saja. Orang bisa kerja sehari 18 jam. Kita gak mungkin. Kita harus doa. Saya tuh paling kaget sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu saya kaget sekali. Orang kenapa sih orang China gak mau ada agama di China? Karena mereka bilang agama itu candu. Bikin orang males. Kamu kerja ya? Pak, saya harus ibadah dulu Pak. Nggak tahu antara kabur mangkir sama ibadah benar nggak jelas tuh. Kenapa orang Barat lebih maju secara teknologi dibandingkan orang Timur? Karena di Barat agama cuma tempelan. Nah kalau Timur enggak. Kenapa China komunis ya tidak suka ada agama? Karena buat mereka agama tempat pelarian. Dikit-dikit kalau nggak bisa kehendak Tuhan. Kamu bisa gak buat ini? Gak bisa. Kalau orang bilang, kita cari tahu dari mana. Orang Timur lain. Oh, tergantung Tuhan berkehendak apa tidak. Nah, jadi larinya gampang. China gak suka dengan itu. Dibuang semua agama dalam kehidupan. Makanya komunis itu paling benci sama agama. Nah kita gak gampang. Saya kaget sama orang Yahudi. Menurut saya ya, orang kalau banyak ibadahnya, tentu waktu kerja berkurang, betul nggak? Harusnya maju nggak? Harusnya nggak. Menurut hitungan logika ya, orang kalau ibadahnya banyak, kerja kan pasti kurang toh. Ya. Mana lebih kaya? Yang buka toko Senin sampai Minggu 24 hour, sama yang bukanya cuma 8 jam sehari, Sabtu Minggu libur. Kenapa? Sabtu pagi doa pagi di AKR, Rebo harus tutup. Kenapa? Ada doa di BWK, ya kan? Apa sih? Orang Yahudi, pagi-pagi mau ngantor. Sebelum ngantor, mampir ke tembok ratapan. Curhat, tembok dicurhatin. Tulis kertas di situ, tulis kertas. Doa anak Yahudi setiap pagi. Mesayah kapan kau datang? Tiap pagi doanya begitu. Tembok dicurhat. Tolong kalau Anda ke sana, jangan suka begitu. Mereka curhat di tembok sebagai hukuman. Kenapa hukuman? Karena Mesias dibuang oleh mereka. Jadi mereka dijauhkan dari Tuhan. Tembok terdekat untuk ketemu Tuhan, ya tembok itu. Kita nggak perlu begitu. Ngapain? Lihat ceklek-ceklek situs sejarah, sudah cukup. Nangis. Selesai nangis, rapi, ngantor. Dan Anda tahu, di tubuh mereka gunakan talit. Syal itu dipasang di sini, kalau laki. Masuk toilet, harus dibuka. Ini kalau orang pergi ke Tanah Perjanjian yang gak kuat cuma satu orang Indonesia. Bangunnya telat, setiap ketemu toilet, masuk toilet. Tahu gak di sana? 2 shekel. Gara-gara beser. Gitu. Udah itu ngeliat toko, gak tahan, belanja lagi. Satu toko belanja sampai pulang gak usah belanja lagi, enggak. Tiap toko belanja, barangnya juga sama semua. Di bis, tidur di bis. Kalau diterangkan gak ngerti apa-apa. Tapi itu anugerah besar Tuhan turun atas bangsa ini.
Selesai masuk toilet buka. Itu ditaruhnya, bukan di dalam baju putih saya ini loh. Jadi buka berapa baju itu? Jangan lupa, mereka pakai apa? Jaket, jas panjang. Buka, taruh, masuk toilet. Buanglah semua ampas di sana. Begitu keluar, pakai lagi. Berapa menit? Lah sehari ke toilet berapa kali? Nah, jam 4:30, semua kantor tutup. Pet! Sepi 4:30. Ayo ada yang pernah ke sana pasti tahu kan? Kalau udah jam 5, 4:30 tutup semua. Dan hari Jumat malam harus nyabat. Nyabat tuh merayakan sabat, nyate makan sate. Sabat, selesai. Kerjanya berapa hari? Jumat udah gak kerja loh. Setengah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin mulai lagi. Kerja 4,5 hari, pulang kerja hari biasa, mampir tembok lagi. Baru pulang ke rumah. Anda hitung jam kerjanya. Dipotong bola-balik beser, copot-copotan terus. Saya mau tanya, penerima hadiah Nobel, 80% orang mana? Pemilik bank terbesar, bankers terbesar orang mana? Aktor, aktris terbesar, seniman terbesar orang mana? Teknologi besar, penemui orang mana? Perusahaan besar, broadcast, televisi, media, majalah, orang mana semua? Facebook, siapa yang punya? Semuanya mereka. Kerjanya sedikit. Sekarang mikir, pagi nangis, sore nangis. Kerja 4,5 hari. Kita, harpitnas. Mantap. Sedikit, jam kerja sedikit. No overtime, semuanya kerja. Kok bisa ya? Tanah, waduh. Kerasnya minta ampun padang gurun. Saya baru ngerti. Ternyata panggilan hidup, penentuan Tuhan gak pernah bohong. Engkau sekarang mau hidup di muka bumi. Semua teman-temanmu lakukan hal yang buruk dan mereka semua bersenang-senang, punya waktu yang bebas, bisa korup segala macam, bisa tipu sana tipu sini, legalkan apa yang ilegal. Dan merasa senang dengan semua yang ilegal. Dipikir bahwa Tuhan gak lihat. Saya Tuhan. Dan kita menderita melihat, aduh, itu gak boleh, ini gak boleh jadi Kristen begini. Tapi saya beritahu, upah besar di. Bapak Ibu saya harap Anda mengerti, waktunya sudah singkat. Tidak mudah hidup seperti ini. Tapi Tuhan tahu, Dia berikan kuasa roh. Supaya waktu engkau berjalan, Yusuf gak gampang hidupnya. Cepit kiri, cepit kanan, cepit. Tetap apa yang dia buat dalam anugerah Tuhan. Roh yang ini loh, yang dicurahkan Tuhan. Untuk dampingi kita. Kalau kita ada masalah, kita ngomong sama dia. Ada masalahnya sama Tuhan, kita gak bisa ngatur dia. Raja, berbicaralah. 15 menit lagi aku tunggu. Gak bisa. Gak bisa. Oh saya baru ngerti. Waktu Pak Niko sampaikan di waktu yang lalu. Orang yang dekat sama Tuhan. Sebetulnya dia bekerja lebih sedikit. Kenapa? Efektif. Kenapa kita kerja panjang? Kita coba gagal. Nyoba 1000 kali gagal. Berhasil sekali. Kalau orang disertai Roh Kudus. Dia bikin sekali berhasil. Sekali berhasil. Kenapa? Tuntunan rohnya kuat. Roh ini kita sedang nantikan. Kita bangkit berdiri.